Karena itu saudara-saudara, terutama yang diberikan amanah berupa harta oleh Allah dalam kehidupan ini, bersyukurlah kalau saudara diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menyalurkan rezeki kepada orang lain. Seperti keran yang nyimpen air tapi tidak untuk dirinya, disalurkan kepada yang memerlukannya. Rezeki dia cuma lewat tangan saya. Rezeki dia cuma lewat tangan saya. Berbahagialah orang kalau dipercayai Allah untuk menyalurkan rezeki kepada orang lain. Artinya agen. Wong ditunjuk jadi agen Allah, kok nggak bangga? Kalau sudah kemari cara berpikir, insya Allah rasa bakhil bin pelit alias medit bin koret. Itu insya Allah nggak ada. Kan kadang kita berpikir, yang nyari duit gue setengah mati, lu datang-datang mau minta aja pala lu. Kan itu toh kadang-kadang cara kita berpikir. Ya boleh jadi lalu terasa berat. Tapi kalau kembali kepada kesadaran, barangkali alhamdulillah rezeki dia cuma lewat tangan saya. Kalau saya nggak ngasih dia, barangkali nggak semudah ini saya dapat rezeki. Allah mudahkan rezeki saya karena saya sering membantu orang-orang yang memang memerlukannya. Andai kata saya nggak membantu mereka, belum tentu rezeki selancar ini. Tidak lalu enak aja, peras keringat gua banting tulang, pergi pagi pulang sore, lu datang-datang nada aja. Berbahagialah orang jikalau sekali lagi dia dijadikan agen oleh Allah untuk menyalurkan rezeki kepada mereka yang memang memerlukannya. Kalau tidak ke arah itu kita berpikir, yang timbul bakhil. Bakhil lalu bermegah-megah dengan hartanya, timbul kesombongan. Senang melihat orang susah, lalu dia sendiri dengan hartanya cuma to show only. Pameran. Lewat di kampung, senang kalau orang melotot, lihat mobilnya yang serba mengkilap, sepatunya yang serba mahal. Senang kalau, wah, semua gaya hidupnya serba jet set, wah, wah, wah. Senang betul kalau melihat orang sudah serba bengong lihat keadaan dia. Timbul takaburnya, sombongnya, ngenyek kepada yang lain. Maka orang kaya yang sombong, teman iblis, teman setan. Setan senang betul. Sebaliknya secara praktis, orang kaya yang rendah hati adalah musuh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lain memang. Kalau kita diberikan ilmu di akhirat nanti, pertanyaan cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau kita diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat satu saja, umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau sudah harta diberikan kepada kita, pertanyaan akhirat dua, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu? Hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan kemana? Depan belakang ditanya. Yang ketiga, teman iblis itu tajirun khain, pedagang yang berkhianat, baik kepada sesama teman pedagangnya karena ingin lebih maju dari yang lain, terjadi persaingan yang tidak sehat di berbagai bidang bisnis, ataupun kepada para pembelinya dengan mengatakan barang yang baik adalah barang yang tidak baik menjadi baik. Sebab pada dasarnya apabila kaum pengusaha sudah berkhianat, akan timbul kegoncangan ekonomi. Dan kegoncangan ekonomi dampaknya adalah melahirkan kelas-kelas kemiskinan. Kemiskinan merupakan satu perangkap iblis. Biasanya orang kalau udah melarat, udah dekat banget sama kafir. Kalau tidak dilatar belakangi oleh nilai iman yang kuat. Udah melarat, udah dekat benar dah sama kafir. Apalagi iblis ini menggodanya pandai dia.
Kepada orang miskin dia datang dengan bujukan materi. Kepada yang cukup hartanya dia datang dengan bisikan lain. Pendeknya iblis dan setan itu kalau ibarat tukang joget, dia ngerti betul irama kendang. Di mana kelemahan orang itu dia selidiki, dia pelajari, dari arah situ dia masuk. Dan secara strategi perang, iblis dan setan ini posisinya memang lebih menguntungkan daripada kita. Kenapa? Dia melihat kita, kita mah nggak lihat dia. Dia bisa pelajari kebiasaan dan kecenderungan kita. Kita nggak tahu kadang-kadang kelemahan kita. Dari arah itu dia masuk. Posisi dan strateginya lebih menguntungkan daripada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Bila ekonomi sudah goncang, terjadi penimbunan barang, terjadi spekulasi harga, timbullah kegoncangan sosial. Dan dikala itu setan dan iblis pesta. Dia merasa perangkapnya berhasil. Persaingan-persaingan yang tidak jujur, yang pada dasarnya akhirnya bukan cuma merusak sistem ekonomi, tapi juga mempengaruhi hasil kerjaan. Dalam tender-tender usaha-usaha besar misalnya, oleh karena mengajar supaya dia yang mendapat proyek, dia tidak segan sogok sini, suap sana, semir sana, usap sini. Tinggal untungnya sedikit dan dia harus dapat untung besar. Akhirnya apa? Proyek yang dikerjakan cuma asal sekedar jadi. Tidak seperti standar yang ditetapkan lagi. Juga tidak merupakan kesalahan yang sepenuhnya harus dibebankan kepada dia. Kesalahan yang merupakan siklus. Mata rantai, sudah lingkaran setan. Itulah sebabnya sering saya ungkapkan, kalau manusia sudah jadi teman setan, lebih buas daripada bajing. Karena bajing cuma makan kelapa, tapi bajingan udah apa saja dimakan. Sudah jadi teman-teman iblis, tidak ngerti halal haram, hak dan batil. Ini kepentingan pribadi apa kepentingan orang banyak, yang penting sikat saja. Jadi yang ketiga ini targetnya memang kekacauan ekonomi. Yang kemelaratan, kemiskinan merupakan tangga untuk sampai kepada kekafiran. Dan iblis tahu betul itu. Lain misalnya contoh yang diberikan oleh Rasul. Rasul kan pernah dagang di kala remaja itu. Membawa dagangannya Siti Khadijah. Kain. Beliau dagang kain. Berapa kain ini? Oh, kalau ini saya ambil dari Ibu Khadijah 25 rupiah. Saudara mau beli saya berapa terserah asal saya ada untungnya. Dan kalau modalnya 25, betul-betul beliau bilang 25. Jujur. Kita kan enggak, udah bohong campur sumpah lagi. Ini yang ketiga.